Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Dian Lestari, kelas 18B dari Universitas Tangerang Raya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada hadis, dan yang ketiga ada ijtihad. Al-Quran merupakan sumber utama hukum Islam, sedangkan hadis sumber kedua hukum Islam, dan ijtihad merupakan salah satu kunci dinamika hukum Islam. Pengertian Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang merupakan mukjizat dan menggunakan bahasa Arab berisi tentang petunjuk dan pedoman hidup umat manusia. Secara bahasa, Al-Quran artinya bacaan, yaitu bacaan bagi orang-orang yang beriman. Bagi umat Islam, membaca Al-Quran merupakan ibadah. Nama-nama Al-Quran. Menurut Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya Jami'ul Bayan, Al-Quran memiliki 4 nama. Yang pertama, Al-Quran karena ia dibaca. Yang kedua, Alkitab karena ia ditulis. Yang ketiga, Al-Furqan artinya pembeda. Yang keempat, Al-Dzikir artinya peringatan. Kedudukan Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber hukum memiliki 3 komponen dasar. Yang pertama, hukum i'tiqadiyah yang mengatur hubungan rohaniah manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berhubungan dengan masalah akidah. Yang kedua, ada hukum amalah yang mengatur hubungan rohaniah manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara manusia dengan sesamanya dan dengan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, ada hukum hulukiyah yang berhubungan dengan moral atau akhlak manusia, baik sebagai makhluk individu ataupun makhluk sosial. Fungsi Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman hidup, ajaran-ajaran yang termuat dalam Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terakhir untuk memberikan petunjuk yang benar kepada umat manusia sepanjang masa. Selanjutnya ada Al-Hadis. Hadis menurut bahasa yaitu sesuatu yang baru, menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Hadis juga berarti berita, yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seorang kepada orang lain. Hadis menurut istilah syara ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan, atau pengakuan. Selanjutnya, hadis dibedakan menjadi 3. Yang pertama hadis qauliyah, yang kedua hadis fi'liyah, yang ketiga hadis takririyah. Kedudukan hadis dalam kedudukan hadis sebagai penjelas. Hadis kadang-kadang memperluas hukum dalam Al-Quran atau menetapkan sendiri hukum di luar apa yang ditentukan Allah dalam Al-Quran. Kedudukan hadis sebagai bayani atau menjalankan fungsi yang menjelaskan hukum Al-Quran. Fungsi hadis. Yang pertama, menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang tersebut dalam Al-Quran atau disebut fungsi takkid dan takrir. Dalam bentuk ini, hadis hanya seperti mengulangi apa-apa yang tersebut dalam Al-Quran. Yang kedua, memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Quran. Yang ketiga, menetapkan suatu hukum dalam hadis yang secara jelas tidak terdapat dalam Al-Quran. Dengan demikian, kelihatan bahwa hadis menetapkan sendiri hukum yang tidak ditetapkan dalam Al-Quran. Mustalah hadis, ilmu untuk mengetahui istilah yang dipakai dalam ilmu hadis, kegunaannya untuk menilai kualitas hadis apakah sahih atau palsu. Istilah-istilah yang perlu diketahui berkaitan dengan proses penyampaian sebuah hadis adalah sebagai berikut. Yang pertama ada sanad, yaitu orang yang menjadi sandaran dalam meriwayatkan hadis. Yang kedua ada matan, yaitu perkataan atau isi hadis yang disampaikan. Yang ketiga ada perawi, yaitu orang yang meriwayatkan hadis. Dari jumlah rawi yang menjadi berita, hadis dapat dibagi menjadi yang pertama hadis mutawatir. Hadis mutawatir dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama mutawatir lafzi dan yang kedua mutawatir manawi. Hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir dapat dibagi lagi menjadi 2.
Pertama, jika dilihat dari kuantitas atau jumlah perawinya, hadis dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama hadis masyhur, yang kedua hadis ajiz, dan yang ketiga hadis gharib. Jika dilihat dari segi kualitasnya, hadis dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama hadis sahih, yang kedua hadis hasan, dan yang ketiga hadis dhaif. Selanjutnya ada ijtihad. Ijtihad berasal dari bahasa Arab, dari bentuk fi'il madli yaitu ijtahada, bentuk fi'il mudhari' yaitu yatajhidu, dan bentuk masdar yaitu ijtahadan, yang artinya telah bersungguh-sungguh, mencurahkan tenaga, menggunakan pikiran, dan bekerja semaksimal mungkin. Sedangkan menurut istilah, ijtihad adalah suatu pekerjaan yang menggunakan segala kesanggupan rohaniyah untuk mendapatkan hukum syara atau menyusun pendapat dari seluruh masalah hukum yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Orang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid. Syarat melakukan ijtihad. Yang pertama, mengerti dan memahami isi kandungan Al-Quran, juga hadis yang berhubungan dengan hukum-hukum. Yang kedua, mampu berbahasa Arab dengan baik. Yang ketiga, memahami ilmu usul fikih. Yang keempat, mengerti dan memahami soal-soal ijma, sehingga mujtahid tidak memberikan fatwa yang berlainan dengan hasil ijma terdahulu. Dan yang terakhir, memahami nasik dan mansuk, sehingga seorang mujtahid tidak mengeluarkan hukum berdasarkan dalil yang sudah dimansuk. Jenis-jenis ijtihad. Yang pertama ada ijma, yang kedua ada qiyas, yang ketiga ada istisyan, yang keempat ada masalah mursalah, yang kelima ada sudut dariyah, yang keenam ada istisyab, dan yang terakhir ada urf. Tingkatan-tingkatan ijtihad. Yang pertama ada ijtihad mutlak, dan yang kedua ada ijtihad fi al-madzhab. Secara lebih sempit, ijtihad fi al-madzhab ini dikelompokkan lagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama ijtihad at-tahrij, yang kedua ijtihad at-tarjih, dan yang ketiga ada ijtihad al-futyah. Kedudukan dan fungsi ijtihad. Ijtihad menempati kedudukan sebagai sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Kedudukan ijtihad begitu penting dalam ajaran Islam karena ijtihad telah dibuktikan kemampuannya dalam menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi umat Islam, mulai dari Rasulullah SAW sampai sekarang. Melalui ijtihad, masalah-masalah yang tidak dapat ditemukan penyelesaiannya dalam Al-Quran maupun hadis dapat dipecahkan sehingga ajaran Islam terus berkembang sedemikian rupa menuju kesempurnaannya. Demikianlah presentasi ini saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.